Perkenalkan, nama lengkap saya Wilhelmus Logo. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video khotbah. Khotbah kali ini saya ambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum saya mulai khotbah, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Lalu menempatkan dia di atas bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akar dosa ialah ketidaksetiaan. Seringkali kita sebagai manusia, kita gagal menaati firman Tuhan. Manusia yang hidup menurut gambar dan rupa Allah seringkali mengingkari Allah. Kita sebagai manusia yang lemah di hadapan Allah, seringkali kita dicobai dengan hal-hal duniawi. Kadang kita justru tergiur dengan hal-hal duniawi dan lupa akan Allah. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11 ada satu ayat yang masih saya ingat, yakni iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku." Hal ini jika terjadi di zaman sekarang dan bukan Yesus yang dicobai, maka pasti ia akan lebih memilih menyembah iblis dan mendapatkan semua kerajaan dunia. Akan tetapi Yesus malah berkata kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sabda kerahiman Allah yang menjelma dalam diri Yesus Kristus mengajarkan kepada kita cara ampuh atau cara yang tepat untuk melawan godaan dosa, yakni dengan setia kepada Allah dan berpegang teguh pada sabdanya. Yesus menangkis godaan setan dengan mengutip soal sabda Allah, yakni, "Enyalah iblis, sebab
ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pada firman Tuhan ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk selalu mementingkan Allah di atas segala-galanya. Hidup taat pada kehendak Allah membuahkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Semoga teladan yang diberikan Yesus pada firman ini mau menjadikan diri kita untuk lebih setia dan taat pada Allah dan juga taat akan ajarannya. Amin.